Selasa, 28 April 2026, IHSG ditutup terkoreksi 0,48% ke level 7.072. Mayoritas sektor memerah. Investor asing mencatat net sell 2,34 triliun rupiah, saham-saham bank besar seperti BBCA, BBRI, dan BMRI menjadi sasaran utama penjualan. Di saat yang sama, rupiah ditutup melemah ke Rp17.243 per dolar AS, turun 0,19% dari hari sebelumnya. Tekanan dari luar negeri tidak kecil. Konflik di Timur Tengah belum mereda. Selat Hormuz masih sebagian besar tertutup, memotong pasokan energi global hingga 13 hingga 14 juta barel per hari. Harga minyak mentah Brent bertahan di kisaran $110 AS per barel. Peneliti LPM FEBUI Teuku Rifki mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga energi 10% dapat mendorong biaya produksi manufaktur naik hingga 2,15%, tekanan yang terasa langsung oleh industri dan rumah tangga. Pekan ini juga ada bayang-bayang The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pertemuan dan pasar menunggu sinyal arah kebijakan moneter ke depan. Isu pergantian pimpinan The Fed, Jerome Powell disebut akan digantikan Kevin Warsh, menambah ketidakpastian. Sejalan dengan itu, Bank of Japan mempertahankan suku bunga acuannya hari ini, meski 3 anggota dewan berbeda pendapat, memunculkan sinyal kenaikan pada Juni. Di tengah seluruh tekanan ini, indeks transportasi dan logistik justru tumbuh double digit. Saham BBRI bergairah saat IHSG memerah, dan satu laporan kinerja muncul yang membuat pelaku pasar berhenti sejenak. Angka itu 171 miliar. Angka itu bukan sesuatu yang besar di dunia korporasi Indonesia. Tapi bagi PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk, angka itu adalah yang pertama dalam sejarah perusahaan. Untuk pertama kalinya sejak berdiri dan melantai di bursa, Goto membukukan laba bersih. Ini bukan sekadar pembalikan dari kuartal sebelumnya yang masih merugi. Ini adalah pencapaian yang bertahun-tahun dipertanyakan oleh para investor yang sudah menyuntikkan modal ke perusahaan teknologi terbesar Indonesia itu. Pendapatan bersih Goto tumbuh 26% secara tahunan menjadi 5,34 triliun rupiah di kuartal pertama 2026. Gross Transaction Value inti grup naik 65% ke 138 triliun rupiah. EBITDA yang disesuaikan melonjak 131% ke 907 miliar rupiah dalam periode Januari hingga Maret saja. Direktur Keuangan Goto, Simon Ho, menyebut pencapaian ini mencerminkan apa yang dia sebut sebagai operating leverage yang kini tertanam secara struktural dalam bisnis. Biaya layanan turun karena strategi kecerdasan buatan mulai membuahkan hasil. Arus kas bebas yang disesuaikan sudah positif. Disinilah yang menarik. Laporan ini keluar di hari yang sama ketika asing menjual besar-besaran, rupiah melemah dan IHSG terkoreksi. Jika kondisi pasar sedang bagus, laba pertama Goto akan mudah dijelaskan sebagai sentimen positif mendorong kinerja. Tapi ini tidak terjadi di hari yang mudah. Ini terjadi di tengah ketidakpastian global yang sedang memuncak. Pertanyaannya bukan apakah Goto sudah untung. Pertanyaannya adalah, apakah laba ini akan bertahan, atau hanya satu kuartal yang kebetulan sempurna? Ada satu hal yang perlu dicermati. Goto sendiri mempertahankan panduan EBITDA setahun penuh di kisaran 3,2 triliun rupiah hingga 3,4 triliun rupiah. Tidak menaikkannya meski kuartal pertama sudah sangat kuat. Simon Ho menyebutnya sebagai pertimbangan terhadap ketidakpastian makroekonomi global. Artinya, manajemen sendiri memasang rem, bukan pedal gas. Sejarah perusahaan teknologi Asia Tenggara memberi konteks yang berguna. Grab Holdings baru membukukan laba bersih pertama kali pada awal 2024, lebih dari 1 dekade setelah berdiri. Sea Limited dari Singapura melewati fase kerugian panjang sebelum profitabilitas menjadi konsisten. Pola yang berulang, laba pertama muncul, pasar merayakan sebentang, lalu pertanyaan besar datang, apakah ini bisa diulang? Untuk Goto, kondisi yang mendukung keberlanjutan laba terlihat dari dua sisi. Pertama, GTV inti yang tumbuh 65% menunjukkan permintaan layanan masih kuat secara operasional. Kedua, strategi AI yang menekan biaya layanan adalah efisiensi struktural, bukan penghematan satu kali. Tapi ada variabel yang di luar kendali manajemen. Rupiah yang melemah ke Rp17.243 dan berpotensi bergerak di Rp17.240 hingga Rp17.280 pada perdagangan besok, menurut pengamat Ibrahim Aswaibi, menambah biaya bagi perusahaan yang sebagian operasionalnya melibatkan komponen dolar. Harga energi tinggi menekan daya beli konsumen, tepat basis pengguna layanan Gojek dan Tokopedia.
Skenario yang mempertahankan tren ini, The Fed tidak memberi sinyal kenaikan suku bunga pada pertemuan minggu ini, tensi Timur Tengah mereda sehingga rupiah kembali ke kisaran 16.800 hingga 17.000 rupiah dan daya beli konsumen Indonesia tidak tergerus lebih dalam. Dalam skenario ini, kuartal kedua 2026 bisa mengkonfirmasi bahwa laba pertama Gotoh bukan anomali. Skenario yang membalikannya, jika The Fed mengeluarkan sinyal hawkish, rupiah bisa menembus 17.300 rupiah secara konsisten, level yang sudah disentuh hari ini menurut Infobank News. Tekanan daya beli yang meluas akan menekan volume transaksi Tokopedia dan Gojek secara bersamaan. Benchmark yang bisa langsung diperiksa besok, pernyataan The Fed setelah pertemuan, apakah ada sinyal pemotongan atau pembekuan suku bunga. Itu yang akan menentukan apakah rupiah stabil atau tertekan lebih dalam. Dan pada akhirnya, apakah margin Gotoh yang baru terbentuk ini punya ruang untuk bertahan. Laba pertama sudah tercipta, tapi pertanyaan sebenarnya baru dimulai. Apakah ini fondasi atau hanya puncak yang terlalu dini?